Itu sebabnya ucapan syukur jemaat pada saat ini boleh naik berbau harum di hadirat-Mu ya Tuhan. Dan kami diberkati dan kami siap menerima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih buat kesempatan yang diberikan pada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Tadi pagi jam 8 di gedung gereja juga sudah mengucap syukur kepada Tuhan, dan siang hari ini kembali kita mengucap syukur. Tuhan sudah tolong, sudah berkati jemaat GPDI Pusat Langowan berusia yang ke-93. Ini semua adalah berkat kemurahan Tuhan. Kalau saya mau tanya, masih ada enggak jemaat yang gembala pertama di Langowan? Jemaat. Habis. Yang masih gembala pertama? Masih ada enggak di sini? Tidak ada. Ada mobil papa masuk. Habis. Cucu, orang cucu. Orang tua pe cucu. Yang gembala pertama. Jemaat. Pe cucu. Waktu itu berberapa? Yulianus, Bapak Pendeta Yulianus meninggal tahun 57. Kita 8 tahun. Boleh. Itu mengaku. Ada sekolah minggu dengar-dengaran. Taat sampai sekarang. Haleluya. Yang pindah-pindah. Yang saya ingin juga tahu di zamannya Bapak Pendeta Wisan, dua tangan. Nah, kita bilang tadi pagi saudara kita itu. Ya, saya sekolah minggu sampai remaja pemuda di zaman Pendeta PR Wisan. Karena pernah tinggal di bawah di sekolah kita. Jadi terus sekalian saya juga turut bersyukur pada hari ini kami panggilan juga adik saya Joyce. Ya. Kenal Joyce enggak? Coba diri kata Joyce. Coba kata diri dulu. Coba diri dulu. Rio bilang angkat dia tua-tua. Ini Rio bilang angkat dia tua-tua sidang. Iya. Coba diri Joyce, mana nih Joyce dulu? Mulai hari ini dia jemaat di BDI Pusat Langowan. Siapa anak-anak? Yang bilang di PKK yang sirengan. Angkat dia tua-tua sidang. Pas masuk di ini. Begitu. Tapi semua kembali bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Dan saya akan membaca firman Tuhan dalam Yohanes 16 ayat 13. Baku atur dulu. 1 jam atau jam setengah. Oh 2 jam kata. Waktu itu yang tuntun harus pakai akal. Baku atur. Harus pakai akal. Hikmat, pakai hikmat. Di hati kecil saudara, Pak Guru dengan Yohanes 16 ayat 13. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dia dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Untuk saudara sekalian, kalau jemaat GPDI Pusat Langowan bisa menunjang usia yang ke-93, ini satu hal yang luar biasa. Ya, 93 tahun sudah. Sementara GPDI secara umum 100 tahun. Ya. Jadi ada beda 7 tahun dengan GPDI masuk di Indonesia. Ya. Beda 7 tahun dengan
jemaat GPDI Pusat Langoan. Saya katakan tadi pagi saudara sekalian bahwa jemaat GPDI Pusat Langoan untuk saya wajar, pantas disebut pusatnya itu. Bukan hanya untuk kota Langoan saudara sekalian, bahkan untuk sebagian negara kita Indonesia. Karena sekolah Alkitab pertama di Indonesia Langoan. Ini sekolah Alkitab yang tertua. Dan saudara sekalian, yang saya tahu sejarahnya dulu dimulaikan di Winebeta. Ya. Sehingga dari sinilah terbit hamba-hamba Tuhan yang tersebar ke seluruh Indonesia, bahkan sekarang sampai ke mancanegara. Maka dari mana? Dari Langoan. Bukan cuma terbit atau muncul dari Langoan, bahkan DP hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala orang Langoan. Puji Tuhan saudara sekalian. Sampai kita dengar karena banyak orang Langoan di Amerika, orang Jawa bergaul dengan orang Langoan di Amerika, pulang bukan tahu bahasa Inggris, malah tahu bahasa Langoan. Ini luar biasa di Langoan ini saudara sekalian. Tapi kita bukan hanya lihat luar biasanya satu sejarah yang ada di Langoan. Tapi mari kita melihat saudara sekalian, satu hal yang harus dipertahankan adalah mutu iman dari jemaat GPDI Langoan. Yang dipertahankan mutu rohani jemaat GPDI Langoan. Saudara sekalian, sebenarnya kalau kita berbicara tentang sejarah gereja, kebanyakan yang saya lihat buku-buku yang ada itu semua berpusat dari Langoan. Salah satu anak itu tidak anak dari Bapak Yohanes Repi, dia setuju dan dia sudah berikan pada saya. Kalau saya tahu ini pada bawah saudara sekalian. Ya. Kalau kita bagi-bagi pada saudara banyak, kita bagi-bagi bayar saudara sekalian. Nah, itu dia buat sejarah. Ya, sejarah. Sampai sekolah Alkitabnya juga dia buat sejarahnya, itu ada buku. Nah, saudara sekalian, jadi sekali lagi saya katakan, seorang bukan hanya dari sudut sejarahnya, itu oke saudara sekalian. Tak akan dilupakan ya, di mana-mana sejarah dari jemaat GPDI Pusat Langoan. Tapi saya katakan tadi adalah soal iman, soal rohani kita. Seperti apa saudara sekalian? Dan bagaimana pengiringan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kalau kita mengingat dari dulu saudara sekalian, maka pertumbuhan perkembangan jemaat yang ada, kalau saya boleh katakan dari zaman, mau bilang zaman kuno salah, mau bilang dari zaman bahula saudara sekalian, pokoknya perkembangan dari zaman dulu sampai sekarang saudara sekalian yang sudah modern begini, saya ingin berkata, karena banyak orang pantai kota sekarang, karena so modern saudara sekalian, itu sudah boleh sangka modern itu. Gitu. Kalau dulu kan jemaat kalau masuk gereja tidak ada rambut jatah urai ini, konde kalau ibu-ibu. Gitu. Sekarang kalau sudah pernah lihat ada ibu-ibu yang pakai konde, tidak ada. Kalau sampai ada, mujizat akhir zaman. Ya. Apalagi Langoan saudara sekalian, odol terkenal saudara sekalian. Ya, masih ada. Sejak konde kota gunung ke atas gitu kan. Bayangkan kita lihat ibu-ibu dulu. So konta bakal jadi pembunuh di atas. Dulu itu. Ini boleh lihat perempuan rambut pendek dulu. Rasulullah bilang laki-laki anak. Kalau laki-laki gondrong perempuan anak. Dulu begitu saudara sekalian. Kita masih riki itu. Sampai papa ada KKR di Riau. Saya juga masih di sekolah minggu waktu itu. KKR di Riau. Mau fanatik luar biasa. Kali obat ini boleh saudara sekalian. Dulu. Iya toh, begitu toh. Ini boleh obat ini. Itu masih kateng apa ini saudara sekalian? Ya dulu. Ya. Pakai tim.
pakai pindang. Kong terus sekalian, biasanya cabai papa dulu. Kalau sudah tidur malam, dia bawa gosok dulu balsem. Kau bintang 7 kan, balsem bintang 7. Kalau sekarang apa? Fix dan macam-macam sekarang itu. Nah, tidur malam, baru dibawa bantal. Bangun pagi, dia bilang ke kita, kalau bangun pagi ambil kompor simpang. Dia bilang siapa? Pokoknya simpang. Duduk. Bangun pagi lupa. Kompor pengerja, bikin bersih dong dapat. Kono bapak gembala. Nggak lupa om mambok itu. Mambok senior. Bawa ke gembala. Gembala, aduh, tidak pimpin kebun rohani, so jatuh. Bayangkan, cuma tuh bahasa itu, so jatuh, saudara sekalian. Ya, bayangkan tuh rohani dulu, saudara sekalian. Ya. Karena apa? So pakai obat. No, sekarang jangan tanya, apalagi COVID begini, paling tidak minyak kayu putih semua ini. Ya. Nah inilah, saudara sekalian, satu perkembangan. Orang ini boleh sangkal itu. Dulu apalagi masuk bioskop, gangguan tuh hebat sampai sekarang dari bioskop. Itu luar biasa, saudara sekalian. Masuk bioskop apalagi, saudara sekalian. Itu bukan cuma so jatuh, tak ciri-ciri lah, saudara sekalian. Nah, kalau sampai ada orang mau di bioskop, malah sekarang ini ada masuk bioskop masuk kamar. Betulkah benar, saudara sekalian? Iya toh. Dia kok ada berita, dia baca-baca. Ada uni kok. Uni macam-macam, saudara sekalian. Mau coba uni sekarang di begini, saudara sekalian. Yang keluar bukan bintang film, leki, mopi. Nah, saudara sekalian. Nah inilah, saudara sekalian. Ini semua tantangan akhir zaman yang orang hadapi pada hari-hari ini. Dan bagaimana sikap orang percaya, bagaimana sikap anak-anak Tuhan, apalagi yang disebut jemaat GBDI Pertanguan dengan usia 93. Saya tidak akan berkata jemaat tua, tidak. Umur boleh banyak, tapi tetap muda di dalam Tuhan. Sebab kalau merasa diri tua, itu sama dengan kembali pada kanak-kanak. Jadi sama dengan orang yang pikun. Nah, pikir dia kalau pikun, semua salah. Banyak hal yang salah keliru karena pikun. Jadi saya ingin berkata, jemaat GBDI Pengamuan usia 93, tapi tetap muda di dalam Tuhan. Artinya semangat, saudara sekalian. Semangat bekerja, semangat melayani. Banyak yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, saudara sekalian. Dan saudara mau menghadapi semua ini, saya ingin berkata, bukan oleh kuat dan gagah, tapi hanya oleh Roh Tuhan, Roh Allah. Kalau cuma tompe roh, tidak mampu, saudara sekalian. Tadi saya katakan tadi pagi jemaat GBDI Pertanguan, perjalanan masih jauh dan harus selesaikan. Elia pernah tak tidur, Jemaat pusat tidak pernah tak tidur. Ada haleluya. Oh cuma tak sono. Mas sekarang so bangkit, haleluya. 93 tahun. Tahun depan 94 tahun gereja so ditagih. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ditambah janji Pak kita, saudara sekalian. Mana ketua panitianya? Oh, ator, saudara sekalian. Masuk kacamata hitam begini beres. Haleluya. Kenapa, saudara sekalian? Ini kembali ke stres. Jangankan saudara, kalau kita lihat di sisi oleh dosa lama, stres kita, saudara sekalian. Dosa lama ini. Andai kata pendeta Yop masih ada, oleh stres dia lihat dia. Paling dapat heboh semua ini. Saudara sekalian, kita menghadapi situasi keadaan ini dunia akhir zaman. Saya ingin berkata,
berapa banyak yang gugur dari iman. Karena Alkitab berkata bahwa ekor naga akan menyeret sepertiga bintang di langit. Banyak hamba Tuhan mengilustrasikan bahwa banyak akan gugur dari iman. Tapi saya ingin berkata, semua yang hadir siang hari ini tidak ada yang akan gugur dari iman. Tidak ada yang apapun yang terjadi. Memang dunia akhir zaman susah. Dunia akhir zaman sulit, saudara sekalian. Kalau sekarang ada perang Rusia dengan Ukraina, saya berkata pada jemaat yang saya pimpin, ini perang senjata. Ya. Tembak menembak, bom, nuklir dan sebagainya. Ya. Dan berapa banyak yang binasa mati. Tapi perkembangan dari perang senjata ini sekarang perang embargo. Di perang embargo ini lebih berbahaya sebenarnya. Yang menyakitkan karena kena tembak tidak, yang rusak tidak, tapi manusianya, dunia rusak dengan perang embargo. Itu yang sedang terjadi. Nah, saya ingin berkata saudara sekalian, akhir zaman bukan hanya kelaparan jasmani, tapi akhir zaman ada kelaparan iman, kelaparan rohani. Sudah kena embargo rohaninya, tapi orang percaya tidak. Kenapa? Dipimpin oleh Roh Allah. Roh Kudus tidak pernah pimpin ke tempat yang keliru. Roh Kudus tidak pernah pimpin ke tempat yang salah. Kalau salah bukan karena Roh Kudusnya, karena Torah. Saya ada konsultasi dengan seorang pendeta, saudara sekalian. Sekarang yang orang mesti jaga. Seringkali kalau dia itu kehendak Tuhan. Wah, kalau dia diberkati kehendak Tuhan, dia begini itu kehendak Tuhan. Tapi hati-hati. Selain ada kehendak Tuhan, mungkin orang sukses, mungkin orang berhasil, tapi lihat baik-baik, itu kehendak Tuhan atau diizinkan Tuhan. Itu kehendak Tuhan dengan diizinkan Tuhan itu berbeda. Kalau kehendak Tuhan dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Kalau diizinkan Tuhan, saudara sekalian, waktu Samuel orang Israel mengeluh, orang perlu raja. Samuel bilangnya boleh, sebab orang raja adalah Tuhan. Raja kita adalah Allah, tidak ada raja lain. Orang paksa, orang mesti ada raja. Kalau Samuel datang Pak Tuhan, ngapain ke bangsa bilang, orang mesti ada raja. Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan pada Samuel? Kalau orang paksakan, dapat istilah, diizinkan Tuhan. Bukan Tuhan mau, bukan Tuhan berkehendak, tapi diizinkan Tuhan. Dan ada bahasa Alkitab bahwa nanti mereka rasa apa yang terjadi karena mereka mau ada raja. Nanti mereka lihat apa yang akan terjadi. Itu diizinkan Tuhan. Tapi kalau kita ada sampai hari ini dan Anda dengan tugas pekerjaan yang ada diberkati Tuhan, saya berkata bukan karena izin Tuhan, karena kehendak Tuhan. Sehingga kita boleh menikmati apa yang kita alami dalam kehidupan ini secara lahiriah, secara jasmani. Kita diberkati oleh Tuhan. Saudara, kita menghadapi dunia akhir zaman yang penuh dengan tantangan dan cobaan. Saudara, kalau cuma gembala, orang ini juga pimpinan di jemaat terbatas. Ada kelemahannya, ada kekurangannya. Tapi kalau ada Roh Allah, tidak ada yang kurang. Ya. Kalau Roh Allah yang pimpin, tidak ada yang kurang. Kenapa? Kalau Allah yang pimpin, Alkitab berkata, Dia memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Ya. Jadi walaupun situasi, kondisi dunia seperti apa yang sedang terjadi, tapi jemaat Tuhan dipimpin kepada seluruh kebenaran. Itu semuanya kita andalkan Roh Allah dalam kehidupan kita. Dan Roh Allah akan menyatakan hal-hal yang akan terjadi pada akhir zaman.
Roh Allah akan bilang ini akan jadi, ini akan jadi. Lewat kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya orang perlu dibekali oleh firman. Kita bukan hanya mendengar firman sekedar supaya saya kuat. Memang itu oke. Kita mendengar firman bukan hanya sekedar supaya saya terhibur. Kita mendengar firman bukan hanya sekedar supaya jalan hidup saya teratur. Semua oke. Tapi apa artinya kalau orang tidak punya pengetahuan firman Allah? Semua kayak di nol, kayak di kosong. Tetapi kalau kita beribadah kepada Tuhan, kita mendengar firman Allah, bukan hanya sekedar hiburan untuk kita, bukan hanya sekedar untuk menunjuk jalan kehidupan kita, tapi kita ada pengetahuan di dalam firman Allah. Saudara, akhir zaman, ya, bahwa tantangan paling berat, karena Alkitab juga mengatakan, saudara sekalian, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Ya. Di GBDI sekarang, saudara sekalian, yang boleh jadi gembala kalau minimalnya nggak kelas 2. Tak boleh jadi gembala sekarang. Kenapa? Harus punya pengetahuan firman. Nah kalau dia sampai sarjana tentu lebih bagus. Sekali-kali aja bertanding. Tuh orang dia cuma kelas 2. Mari diurapi Tuhan. Kalau saya bilang, kelas 2 diurapi, apalagi sarjana. Tergantung pribadinya. Demikian saja jemaat, tergantung pribadi kita. Bagaimana kita dengan Tuhan. Tapi saya ingin berkata, kata kunci bahwa Roh Kudus yang memimpin kita pada seluruh kebenaran itu. Tanpa Roh Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Perjalanan masih jauh jemaat. Kita butuh Roh Kudus bersama dengan kita. Saya percaya kalau Roh Kudus bersama dengan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi pelayanan kita, semua diberkati Tuhan. Yang jasmani diberkati oleh Tuhan. Kebutuhan hidup saudara semua diberkati oleh Tuhan. Terutama iman kita diberkati oleh Tuhan. Dan kita melihat jemaat GPDI Pusat Langowan diberkati Tuhan. Simbol diberkati Tuhan. Sehingga berkata, simbol diberkati Tuhan, gedung gerejanya. Simbol diberkati Tuhan, gedung gerejanya. Orang kalau datang, orang kalau di mana-mana, bilang, gak usah, apa kalau saya masih diomongin lah. Dari mana? Dari Langowan. Langowan Yerusalem kan? Bayangkan yuk, Langowan ini dari sononya sudah mendapat julukan Yerusalem. Nah, kono datang kemari, saudara sekalian, kono lihat, ya kayak nih Yerusalem pe istana belum kelar. Siapa yang tinggal di situ? Daud. Daudnya perempuan. Saudara sekalian, nah ini satu tantangan dalam kehidupan kita. Saya percaya di hari ulang tahun ke-93 ini, jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan lewat apa yang harus kita hadapi, lewat pekerjaan Tuhan yang kita hadapi, saudara sekalian, bahwa kita akan ditolong dan diberkati oleh Allah. Tapi satu hal, bahwa pribadi-pribadi kita jangan bicara kelompok. Pribadi-pribadi kita, bagian dari kelompok itu yang menentukan. Pribadi-pribadi ini bagian dari jemaat yang menentukan maju mundurnya pekerjaan Tuhan tiap pribadi ini. Tapi bukan mengandalkan kekuatan kita, Roh Allah yang ada bersama dengan kita. Puji Tuhan, mari kita berdiri bersama dan kita berdoa untuk firman Tuhan. Perjalanan masih jauh, saya sambung yang tadi. Orang butuh Roh Kudus ada bersama dengan kita. Roh Allah yang mengatur dan memimpin kehidupan kita. Haleluya, haleluya buat Yesus. Sambil kita angkat tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Kita bersyukur di hari ulang tahun yang ke-93 ini. Banyak persoalan yang dihadapi. Banyak masalah yang dilewati dalam kejemaatan. Tapi kau boleh utuh sampai pada hari ini karena Roh Allah ada bersama dengan saudara. Bukan kehebatan seorang manusia, tapi Roh Kudus yang memimpin kita. Haleluya. Haleluya buat Yesus. Haleluya, haleluya buat Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Orang bersyukur bersama-sama atas berkat Tuhan, pertolongan Tuhan. Baik secara kejemaatan, baik secara keluarga, baik secara pribadi. Semua ada cuma karena kemurahan Tuhan. Haleluya buat Yesus. Haleluya buat Yesus.
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Yesus. Haleluya, Jesus. Berkati jemaatmu di hari ulang tahun yang ke-93 Tuhan. Berkati pengembalaan di hari ulang tahun yang ke-93. Berkati kejemaatan di hari ulang tahun yang ke-93. Bahkan tiap keluarga, tiap pribadi jemaat diberkati oleh Tuhan yang bersyukur di hari ulang tahun yang ke-93 ini. Kami ada cuma karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya buat Yesus, haleluya buat Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya buat Yesus. Peganglah tanganku roh setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada haleluya, haleluya. Agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Katakan dengan iman, haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Roh Kudus pimpin perjalanan hidup jemaat. Roh Kudus pimpin perjalanan hidup kami. Banyak lika-liku duniawi yang kami hadapi. Kami butuh Roh-Mu ya Tuhan, supaya kami tetap hidup dalam kebenaran-Mu. Haleluya. Bawalah diriku kepada haleluya. Puji Tuhan. Amin. Amin, amin, amin. Haleluya. Agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Kudus, kudus Tuhan, kudus haleluya, haleluya. Kami makin hari makin layak di hadapan-Mu Tuhan. Menginjak usia ke-94, kami makin dekat dengan Engkau, makin kudus di hadapan-Mu ya Bapa. Haleluya.
Nikmati kehadiran Roh Kudus pada pribadi-pribadi kita. Haleluya. Lagi katakan kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Kudus. Mari angkat ke bawah tanganmu. Angkat ini bawah tangan kita di hadapan hadirat Allah. Di hari ulang tahun ke-93 nikmati Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Amin. 93 tahun kemenangan oleh nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari tepuk tangan kita puji Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya buat Yesus. Terpujilah namamu ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Masih jauh perjalanan kami Tuhan. Masih banyak hal yang harus kami lewati Tuhan. Tapi kami yakin Roh Kudus ada bersama dengan kami. Banyak lika-liku duniawi yang kami hadapi Tuhan. Tapi Roh Kudus pimpin kami pada seluruh kebenaran-Mu ya Bapa. Dari jemaat GPDI Pusat Langowan terpancar sinar ilahi bagi dunia ini. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan dibesarkan. Terima kasih, bersyukur dengan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pujian